Ya. Yang lagi rame sih itu Mas soal foto. Kok ya pas di wilayahnya Mas Jarod gitu. Kalau berkhianat sama partai itu bisa dimaafkan, tapi berkhianat pada konstitusi, ya, melanggar konstitusi, melakukan nepotisme, kemudian menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kekuasaan, itu yang tidak bisa dibenarkan. Rakernas pasti akan membahas bagaimana posisi PD Perjuangan. Tapi sebelumnya kita pernah melakukan rapat koordinasi dengan DPD. Suaranya sebagian besar mereka menginginkan kita di luar pemerintahan. Cuma tadi milik gendong lali, lupa diri. Kita lihat aja nanti, apakah pemerintahan ke depan itu masih dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti mudah-mudahan relevan. Amin. Mas Jarod. Sehat Mas. Akhirnya bisa. Alhamdulillah sehat, hadir di meja Mas Lanturan. Iya, setelah pileg selesai. Ya, setelah kesibukan yang luar biasa, kita bisa berhasil menghadirkan Mas Jarod. Mau ngomong apa, Kim? Nggak tahu Mas. Ya. Yang lagi rame sih itu Mas soal foto. Foto Presiden Jokowi. Kok ya pas di wilayahnya Mas Jarod gitu. Jadi itu jatuh atau gimana itu sih Mas sebetulnya Mas? Kalau informasinya sih jatuh. Oke. Informasi dari sono. Tapi kalaupun itu disengaja gitu ya, memang sengaja diturunkan misalkan, harusnya kan dua-duanya diturunkan. Nah, yang satu belum diturunkan, kan gitu kan. Mungkin saat ini diturunkan juga. Gitu ya. Mungkin buru-buru mau dilantik aja yang baru aja. Iya. Diturunkan. Sudah dikasih tempat yang baru. Gitu kan. Jadi, sebagai penghormatan ya. Sebagai kepada, penghormatan. calon presiden baru. Karena foto presiden baru kan masih belum dicetak. Ya. Cuman masalahnya jatuh itu bisa menular. Ya. Karena Ke DPD lain. Tapi itu kan bisa begini Mas, artinya bisa dibilang bahwa ya jangan-jangan itu apa ya, ekspresi dari Kejengkelan kader mungkin Mas. Mungkin ya. Jadi jadi memang di bawah mungkin ada ya kejengkelan dari kader-kader di bawah. Karena apa? Karena Presiden Jokowi ini dianggap gitu ya melanggar konstitusi, berkhianat pada konstitusi, berkhianat pada sumpah jabatannya gitu ya. Kalaupun itu disengaja, itu alasannya itu mungkin. Bukan berkhianat sama partai ya Mas. Kalau berkhianat sama partai itu gampang dimaafkan, bisa dimaafkan gitu ya. Tapi berkhianat pada konstitusi, ya melanggar konstitusi, melakukan nepotisme, kemudian menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kekuasaan, itu yang tidak bisa dibenarkan. Ini mungkin itu didorong rasa itu, ya. Tapi kan apa memang ada aturan khusus bahwa setiap kantor itu harus memasang foto presiden dan wakil presiden. secara bersama. Setahu saya kan tidak ada aturan itu. Setahu saya, tolong dicek. Ya, gitu. tidak ada sih, Mas. Yang wajib itu kan lambang negara. Ya. Tidak ada, cuman kalau ada wapres gak ada presiden kan jadi gimana? Itu yang nanti akan diatur di undang-undang. Ya. Belum ada di undang-undang. Atau jangan-jangan yang baru ketahuan baru yang di DPD Sumut, Mas. Ya, Yang lain belum ketahuan. sebentar lagi akan ada berita berikutnya. Lah, karena ya. Mas Hasto sudah mengatakan tidak hanya di Sumut kok banyak DPD lain. Itu ekspresi dari Ekspresi, bawah ya. mungkin ekspresi dari bawah dengan melihat kok dia bisa kasih teladan ya. Ya. Kok dia tidak bisa kasih contoh yang baik ya, kan begitu ya. Terutama itu tadi pelanggaran pada konstitusi ya, kemudian melakukan abuse of power gitu ya. Waduh, dan sangat vulgar gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya kita ini memang dididik ya, digembleng untuk berjuang selalu. Berjuang untuk apa? Ya membela kebenaran, mewujudkan kebenaran, membela keadilan, itu aja. Dan menunjukkan bahwa
ini loh jangan sampai lah rakyat kita itu kan kadang-kadang lupa begitu ya. Jangan sampai terjadi loh pelanggaran seperti ini lagi. Mudah-mudahan nanti ini kan menjelang pilkada ini jangan lagi dilakukan hal yang sama dalam pilkada. Pilkada serentak Ya, melakukan apa namanya abuse of power ya toh dengan menggunakan alat penegak hukum, ya, menggunakan politisasi program-program pemerintah. Ini kan jangan-jangan dilakukan juga. Karena kita lihat misalnya ini Sumut ya. Coba dihitung aja Yogi. Pak Jokowi itu berapa kali ke Sumut? Sering kali. Ya kan anaknya di sana, Mas. Nah, menantunya di situ. Nengok cucu. Ya, cucu. nengok cucu, nengok menantu, kan gitu kan. Kemudian Nengok sambil cucu. mendorong untuk calon gubernur, kan gitu aja sebetulnya. Modusnya kan begitu. Kan kelihatan. Apa boleh? Silahkan saja. Tapi jangan sampai melanggar aturan ya. Silakan saja gitu ya. Ada yang dilanggar oleh Pak Jokowi misalnya apa? Kan sejauh ini kan baru berkunjung kan. Oh belum kan? gitu ya belum. Kita belum ada Maksudnya yang belum itu diatur. belum dilakukan atau belum ketahuan? Dua macam. Mudah-mudahan belum ya. Jangan dilakukan ya. Supaya tidak ketahuan. Iya Mas, kan begini. Pak Jokowi sendiri selalu minimal di lingkarannya Pak Jokowi itu menjelaskan apa yang dilakukan Pak Jokowi ini semata-mata untuk menyelamatkan Indonesia di 2045. Sehingga dia merasa harus ada penerus, keberlanjutan dan sebagainya. Yang seperti ini sebelumnya pernah dikomunikasikan nggak sih? Karena kan Pak Jokowi bagaimanapun kan selama 10 tahun ini kan masih kader PDI Perjuangan. Paling tidak Bukan selama 10 tahun. Sebelumnya juga 23 tahun. 23 tahun. Iya, 20 tahun lebih ya. 20 tahun. Sejak wali kota Solo. Oke, wali kota Solo. Dan pernah jadi wakil ketua DPD Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Artinya bukan main-main lah, bukan sekedar kader tapi juga pengurus gitu kan. Harusnya kan dikomunikasikan, misalnya mohon izin ibu partai saya harus melakukan ini. Kenapa? Karena atau berbeda yang disampaikan sehingga melihat Bu Mega sampai seperti kecewa gitu dengan begini, kekecewaan kita itu bukannya Bu Mega, kita semua harusnya bagi Indonesia kecewa juga ketika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi pada ideologi. Pelanggaran pertama kan kita masih ingat ada wacana untuk perpanjangan masa jabatan presiden. Betul nggak? 3 kali. Kemudian nggak bisa. Perpanjangan aja lah karena COVID 3 tahun. Nah, itu kan ada ambisi di sana. Artinya ada yang tidak siap untuk melepaskan kekuasaan itu. Ternyata kekuasaan itu nyaman ya, enak ya. Melenakan ya, menyilaukan ya. Itu kalau orang Jawa bilang meli gendong lali. Meli gendong lali. Iya, semuanya lupa karena kekuasaan. Nah, maka diperjuangkan terus itu. Ya, karena gagal, maka dilakukan pelanggaran konstitusi dengan keputusan MK nomor 90 itu. Melakukan nepotisme, itu pemaksaan kehendak. Itu kan upaya-upaya seperti itu. Inilah yang sebetulnya yang harusnya itu diluruskan. Jangan lagi terjadi. Sekarang sudah terjadi kan. Jangan lagi ini terjadi lagi. Ya, ini sebetulnya pembelajaran pendidikan politik bagi kita bahwa kita harus tetap berjuang ya meluruskan dan mewujudkan keadilan dan kebenaran. Apa aturannya? Ukurannya apa? Ya konstitusi, ya ideologi. Jadi bukan persoalan personal. Tapi bukannya politik itu katanya seni untuk meraih kekuasaan, Mas? Betul. Seni untuk meraih kekuasaan, ya. Seninya itu jangan melanggar. Seninya itu yang benar. Bukan seni semau-maunya. Ya. Artinya kamu mengalahkan segala cara. Iya, gitu ya? jangan mengalahkan segala cara. Boleh kamu meraih kekuasaan, ya, tapi jangan mengalahkan segala macam cara. Ini yang tidak benar. Makanya ini diperjuangkan. Dan baru kali ini kan di dalam Pilpres itu banyak sekali catatan. Satu ya, Ketua MK diberhentikan, pelanggaran etik berat. Betul nggak? Yang kedua, KPU pelanggaran etik berat. Betul nggak? Oleh ditegur KKP, ya, ditegur kan nggak? Kemudian kemarin sidang MK dari 8 hakim MK
3 yang dissenting opinion. Artinya sebetulnya perlu ada pemungutan ulang di beberapa provinsi yang ditenggarai, ya kan ya, terjadi politisasi bansos misalnya, atau penekanan aparat kepada perangkat-perangkat di bawah. Nah, meskipun pada akhirnya kan keputusan MK secara Oh iya. kelembagaan sudah menyatakan sudah final, ya. sudah final, sudah binding. Tapi kan ada catatan di situ. Dan baru kali ini ada catatan. Ada catatan. coba yang lain. 2019 Nggak ada catatannya. nggak ada, 2019, 2000 berapa lagi? 14 juga nggak ada. Mas, itu apa kembali ke soal foto Jokowi yang nggak ada itu ya, apa nggak tahu turun sendiri, jatuh atau diturunkan atau apapun itulah. Itu apakah juga semacam kode bahwa ya sepertinya wacana pertemuan antara Jokowi dengan Bu Mega ini nggak mungkin akan terrealisasi. Ini cara PDIP memberikan sinyal kepada publik dan media Ibu yang Mega ini kan dekat sama anak-anaknya, sama kader-kadernya sampai tingkat tanah ranting, ya, ranting, PAC, ya, dekat sekali ya. Selalu ada komunikasi di situ. Karena itulah yang sebetulnya ya kader-kader militan kita itu di bawah dan selalu mendengarkan. Bu Mega ini sosok yang sangat demokratis, ya, dan mendengarkan masukan dari bawah, ya, itu satu sinyal. Dan kalau menurut saya sih ada benarnya juga. Iya. Jadi kalau kali ini yang ngirim kode bukan dari ketua umum, yang ngirim kode dari bawah. Dari gitu. bawah. Ada benarnya juga. Bagaimana fotonya diturunkan. Iya, bagaimana seseorang yang katakanlah ya melanggar konstitusi, ya, kemudian bukan hanya konstitusi Republik Indonesia, tapi juga melanggar tata aturan organisasi partai. Seseorang yang dibesarkan, seseorang yang dilindungi, seseorang yang betul-betul digembleng, yang diperjuangkan, gitu kan ya, untuk menjadi seorang pemimpin. Mulai dari wali kota hampir 10 tahun, gitu kan, diperjuangkan lagi di gubernur, kan ya, hampir 5 tahun, kemudian sebagai gubernur hampir 5 tahun, kemudian diajukan sebagai presiden 10 tahun. Dan ingat ya, rekomendasi Pak Jokowi periode pertama 2014 itu spesial karena ditulis tangan oleh Ibu Mega. Instruksinya tulis tangan pada saat itu. Ya, lawannya Pak Prabowo sama Hatta Rajasa, tulis tangan itu. Bagaimana perasaan hati para kader di bawah dengan melihat praktek seperti sekarang ini? Jadi bisa dibenarkan. Termasuk juga pelanggaran kepada konstitusi. Ini pembelajaran tidak baik. Jadi kalau menurut saya bisa memahami. Dan apa yang saya terima dari mereka hampir sama. Suara-suara itu. Suara-suara itu. Jadi seperti memberi pesan kepada elit-elit di Jakarta. Tolong jaga perasaan kami. Kalau sampai nanti ngopi bareng dengan Pak Jokowi berarti gitu kira-kira gitu kan ya. Ya kan. Makanya gimana caranya fotonya ditanggalkan. Ya, fotonya diturunin. Ya memang, tapi kan begini Mas, semua pengamat, hampir semua ruang redaksi ini PD Perjuangan berikutnya setelah 20 Oktober akan ada di dalam atau di luar pemerintahan gitu. Semua Mas Ganjar kemarin sudah seperti posisi kami ada di luar, menghormati pemerintahan yang terpilih, tapi izinkan kami tidak bergabung. Nah, sementara suara resmi dari partai kan Rakernas tanggal 24 Mas ya. Itu nanti akan membahas itu Mas. Ya, Rakernas pasti akan membahas bagaimana posisi PD Perjuangan, ya, di dalam rangka mengawal, mengontrol pemerintahan ke depan, pasti, ya. Apakah berada di dalam atau di luar? Karena dua-duanya kalau menurut saya ya terhormat dan baik. Itu silakan. Tapi bukan itu saja. Rakernas juga akan membahas tentang evaluasi pelaksanaan demokrasi kita. Yang banyak pengamat melihat bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling buruk. Pemilu yang paling gelap, yang paling brutal, ya, yang paling jelek. Itu kan dievaluasi betul, ya. Mulai dari aturannya dan pelaksanaannya.
diatur. Kemudian dari situ kita akan bisa menyimpulkan, bisa melihat apakah pemerintahan yang terbentuk sekarang ini dengan praktek demokrasi yang kemarin dilakukan itu perlu kita masuk di dalam atau di luar. Ya kan? Ya. Bagaimana mungkin misalnya, ya wajar saja ya. Kemarin kita itu kampanye. Presiden kampanye. Jadi maka kami ya secara pribadi sangat menghargai sikapnya Pak Ganjar yang sudah declare untuk berada di luar pemerintahan dan tidak mau bergabung dalam pemerintahan. Sebelum atau tidak ditawari sudah ada declare. Karena beliau tahu betul, gitu ya, berada di luar pemerintahan juga sangat terhormat dan tidak mau mengecewakan dari para pendukung-pendukungnya yang kemarin telah berjuang mati-matian. Untuk memperjuangkan program-program Pak Ganjar, ya, supaya Pak Ganjar jadi presiden, ya. Jadi wajar. Demikian juga PD Perjuangan, kan gitu kan. Kita juga punya platform, kita juga punya program, ya, punya visi misi untuk yang diperjuangkan. Tapi kalau bagi PD Perjuangan akan lebih terhormat, akan lebih berbahagia apabila kita itu bersekutu dengan rakyat. Berkoalisi dengan rakyat, menyatu dengan rakyat, dan mengontrol jalannya pemerintahan, agar pemerintahan ke depan itu betul-betul program-program janji-janji mereka itu diwujudkan, dikerjakan dengan sebaik-baiknya sehingga bermanfaat bagi rakyat. Tapi kalau suara akar rumput sendiri gimana, Mas? Kalau suara akar rumput kita besok ya kita lihat. Tapi sebelumnya kita pernah melakukan rapat koordinasi dengan DPD se-Indonesia, gitu ya. Suaranya sebagian besar mereka menginginkan, mengharapkan kita di luar pemerintahan. Sebagian besar. Ya. Tapi coba nanti disuarakan ini di level DPD, gitu ya. Itu sebagian mereka mengatakan. Tapi coba nanti dalam rakernas akan dibahas lebih detail lagi, ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengontrol. Apalagi sekali lagi ya, tantangan ke depan itu sungguh sangat luar biasa beratnya. Ya, sekarang masalah krisis pangan misalnya, masalah ekonomi, keuangan ya, dolar sudah hampir 16.300 gitu ya, termasuk utang pemerintah. Belum lagi krisis energi, ya kan? Nah ini kalau nggak dikontrol pemerintahan bahaya ini. Betul. Untuk bisa menyelamatkan hajat hidup orang banyak ini. Nah, dalam konteks itu artinya ada tantangan eksternal yang akan dihadapi oleh pemerintahan 5 tahun ke depan, gitu kan. Nah, dalam hal ini kan yang resmi secara konstitusi menjadi presiden adalah Prabowo Subianto, yang kita tahu punya hubungan baik, punya hubungan sejarah dengan Megawati, gitu kan. Nah, ini bisa jadi pertimbangan nggak? Artinya bukan Jokowi lagi nih, ini bukan faktor Jokowi lagi, ini faktor presidennya. Itu bisa jadi pertimbangan nggak dari perjuangan? Oke, harus dibantu gitu. Oh iya, hubungan Ibu Mega sama Pak Prabowo itu nggak ada masalah ya, dan baik ya. Bahkan Pak Prabowo itu kembali ke Indonesia dari Yordania itu juga atas berkat dukungan dan perjuangan Ibu Mega ya, sehingga hubungan kedua beliau itu sangat-sangat baik gitu ya. Tapi persoalan itu hubungan antar manusia. Dalam konteks apa begitu ya? Misalkan Bu Mega sama Prabowo ketemu, boleh saja, boleh. Tapi dalam konteks asa, dalam position seperti apa dan sebagainya boleh, ya. Dan sangat baik silaturahim itu dibangun. Tapi kenapa sampai sekarang belum ada tanda-tanda ya nanti kan paling pasti ketemu ya. Nanti satu saat kan pasti ketemu, kan gitu. Ketemu pas pelantikan. Oh, banyak momen sebagai tamu. Banyak momen ya, banyak kesempatan. Nanti kan bisa ketemu juga. Karena secara prinsip saya melihat tidak ada persoalan. Tidak ada persoalan. Nah, itu yang maksud saya. Apakah PD Perjuangan atau mungkin Ibu Mega melihat bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini masih ada campur tangan Pak Jokowi, atau bisa melihat ya ini Pak Prabowo sendiri sebagai presiden yang ada di undang-undang? Kan cara melihatnya pasti berbeda.
Gitu kalau masih ada Pak Jokowi mungkin tadi dijelaskan karena ada ganjalan terkait dengan perilaku pelanggaran etika dan sebagainya. Tapi kalau sudah jadi presiden dilantik setelah 20 Oktober, kan Pak Prabowo sudah Ya, kita lihat aja nanti. Apakah pemerintahan ke depan itu masih dibayang-bayangi oleh Pak Jokowi? Nah, kalau menurut Apakah Pak Jokowi masih cawe-cawe di situ secara intensif? ya. Ya. Apakah masih ada ketergantungan yang sangat besar antara Pak Prabowo terhadap Jokowi? Ya. Iya, Kita iya, lihat aja nanti. Oh. Itu akan menunjukkan karakter kepemimpinan seseorang. Bukankah di situ ada Gibran yang pelanggar konstitusi dan banyak orang sebut ini anak haram konstitusi? Ada Gibran di situ. Ya. Nah, jadi kita lihat aja seperti itu konteksnya. Kalau misalnya dalam konteks apakah Pak Jokowi tetap berperan, tentu saja sangat berperan. Dan ini kan bentuk lain dari upaya Pak Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan beliau. Jadi ini perpanjangan jabatan dalam bentuk lain. Dalam bentuk yang lain. Nah, sekarang tergantung Pak Prabowo mau bagaimana. Oh, itu yang nanti akan dilihat oleh PD Perjuangan. Iya, kira-kira. kita lihat seperti apa nanti. Menarik. Kan belum. Oh iya. Ya artinya paling nggak jadi oke indikator oleh PD Perjuangan. Oh ini seperti apa? Kalau masih kuat dominasinya Pak Jokowi, ya hampir dipastikan benar-benar ada di luar ya. Luar jauh, luar dalam. Biasanya begini. Biasanya begini ya. Apa tidak ada kemungkinan misalkan Pak Jokowi akan menitipkan beberapa pos kementerian? Ya. Kita lihat. Nah, karena kita berharap bahwa ini kabinet kerja lah, second kabinet lah, kabinet ahli lah, bukan kabinet sekedar jatah bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kue, untuk memuaskan, menyenangkan mereka-mereka yang dulu membantu. Nah, bukan itu, karena kerjakan tantangannya berat. Ya kan tadi kita sampaikan ada krisis ekonomi, krisis pangan, global warming, climate change. Itu dinamika geopolitik yang luar biasa kan. Nah, sekarang kita lihat nanti kabinetnya seperti apa ini yang ditunggu toh. Katanya akan ada penambahan rencananya 40 kementerian. Jadi undang-undangnya hanya 34, undang-undang 34 akan ditambah harus ubah undang-undang kan itu. Iya, harus dirubah undang-undangnya. Dan apakah itu bukan dalam arti sebetulnya ini Pak Prabowo dalam posisi sangat susah ini. Kok banyak sekali yang titip ya? Nggak cukup nih kursinya ini. Apa perlu ditambah ya? Harus tambah ya. Mungkin jangan-jangan Pak Prabowo itu butuh PD Perjuangan di sini mungkin. Kalau PD Perjuangan oke, udahlah yang kecil-kecil gak usah ikut ya. Dia sepertinya membaca Pak Prabowo. Pak Prabowo lah. Tapi posisi PDIP gimana Mas? Soal rencana wacana penambahan kursi kabinet itu, kursi menteri. Nah, PD Perjuangan itu selalu mengacunya kepada konstitusi, pada undang-undang. Melanggar undang-undang enggak? Undang-undang bisa dirubah, Mas. Oke, silakan dirubah. Konstitusi aja bisa dirubah, bisa dilanggar. Tapi kan kalau dirubah sebelum 20 Oktober kan tetap butuh posisi PDIP karena sekarang. Makanya saya tanya posisi PDIP seperti apa. Itu. Kan kuncinya di sini, Mas. Ya silakan lah. Ya. Jadi kita lihat ini kabinet ini nanti kabinet seperti apa? Apa kabinet yang betul-betul siap untuk bekerja, kabinet ahli, ngisi orang profesional, yang cakap, yang jujur, yang tidak toksik, katanya begitu ya? Tidak toksik ya. Katanya begitu ya. Jangan sampai gitu ya. Yang tidak di dalam masalah di masa lalu kan perlu kita cek. Ya, tidak punya beban masa lalu kan gitu. Karena tantangannya makin berat kan. Betul. Kita lihat 40 bagus, 45 harusnya yang ideal. Sama seperti kemerdekaan. Atau kali 2 lah 90 gitu. 100 menteri. Kan dulu ada nggak bisa kerja kan? Ada kabinet 100 menteri. Tapi kan nggak jalan. Gini kan ya sekali lagi bagaimanapun apa yang dikerjakan kira-kira ya kenapa Pak Prabowo meskipun dari awal saya akan merangkul semua dan itu dikerjakan, bahkan koalisi yang menamai dirinya perubahan aja ikut udah mulai artinya sudah mulai ada tanda-tanda lah meskipun belum resmi gitu. Tapi kenapa ya kader-kader Gerindra paling tidak selalu menyebut nuansanya itu begini, ya nanti pasti akan ketemu dengan Ibu Mega,
kami baik-baik saja. Sebaliknya, kadang-kadang PDI Perjuangan juga kami kalau dengan Pak Prabowo nggak ada masalah. Itu kan terjemahannya kami membaca gini, oh ya berarti kira-kira gini lah, ngasih pesan. Kalau Pak Prabowo bisa keluar dari bayang-bayang Pak Jokowi, saat ini juga kita bergabung. Ada nuansa Dan begitu. itu kan yang tidak mudah buat Ada nuansa begitu di kan? PDIP. Nah itu kamu jawab sendiri. Kan tidak mudah katanya. Tidak mudah ya? Tidak mudah katanya. Ya. Bukan tidak mudah, apa bisa? Apa bisa? Oh. Apa mungkin? Kan begitu kan? Nah, oke. Tapi begini ya. Hubungan kita dengan fraksi yang lain itu baik loh. Baik. Komunikasi bagus. Artinya di parlemen ya. Jadi kita bedakan ya. Di eksekutif sama legislatif ya. Di legislatif itu hubungan kita dengan teman Gerindra bagus. Ya. Dengan Golkar baik gitu ya, dengan PAN oke, dengan PKB oke, dengan P3 oke gitu ya. Jadi sebetulnya di dinamika biasa saja gitu ya, dinamika biasa saja. Tapi seakan-akan kan, ya kita berseberangan. Kita kan tidak mengenal oposisi sebetulnya. Ya. Di luar atau di dalam pemerintahan gitu ya. Kan di luar pemerintahan kan juga terhormat dan bagus. Ya, mengontrol. Mengontrol betul. Bayangkan kalau semuanya masuk di dalam gitu. Wah ini bisa jadi apa namanya otoriter ya, Ya. sentralistis. Kalau kata Mas Sukidi itu pemikir kebinekaan itu namanya Apa namanya? populisme otoriter. Populisme itu masa begitu? Otoriter banget, bahaya juga. Nggak ada yang mengontrol ya. Nggak ada yang menyeimbangkan, ya kan? Otoriter betul nih. Meskipun dibungkus dengan populisme, Ya. Populisme itu kan artinya kita itu mengintervensi, mengintimidasi rakyat dengan bantuan-bantuan sosial itu supaya mereka nggak teriak, ya kan? Kasih beras kasih itu kan menjelang pemilu aja, tapi setelah pemilu harga beras naik tinggi, susah nggak turun lagi. Mas, kalau saya dengar kan di partai lain lah ya, misalnya salah satu anggota koalisi perubahan misalnya kan masih ada faksi-faksi nih. Antara yang pengen gabung, merapat ke dalam pemerintahan dan yang tetap ingin berada di luar. Nah kalau di PDIP sendiri seperti apa suasana kebatinannya? Suasana kebatinan sih kita semuanya satu faksi, faksinya Bu Mega. Kan gitu ya, nggak ada faksi-faksi. Nah oleh sebab itu kalau ada perbedaan pendapat itu wajar. Orang namanya demokrasi. Tapi ingat Mustaqim, kita itu menggunakan sistem demokrasi terpimpin Di PDIP ya? di PDIP. Dipimpin oleh apa? Ketua umum. Dipimpin oleh musyawarah mufakat. Dipimpin oleh aturan organisasi, bukan dipimpin sekedar personal. Ya, jadi dibicarakan, dimusyawarahkan. Itulah perlu mekanisme organisasi Rakernas. Ada Rakerda, ya, rapat kerja daerah, ada rapat kerja nasional, ada rapat kerja cabang. Mas, saya kan dapat kabar juga nih rumor yang berkembang di luar. Kalau misalnya PDIP tetap ngotot di luar, posisi ketua DPR akan MD3 akan diulang lagi, akan diganggu. Kayak 2014. Waktu 2014 akan terulang. Jadi posisi PDIP untuk memimpin DPR ini terancam. Sebagai pemenang pemilu akan diganggu lagi. Kan sudah disampaikan berkali-kali bahwa undang-undang MD3 terkait dengan persoalan ini tidak akan diurai. Udah aman ya, dapat garansi. Bukan dapat garansi aman, tapi harus kita amankan. Kan gitu, beda. Harus kita jaga. Kita Artinya amankan. apa? Kan itu statementnya, misalnya ketua umum Partai Golkar, oh enggak, udah enggak ini, itu kan dulu. Begitu sekarang ada kebutuhan, siapa tahu ada yang bisikin, tolong itu kalau PDIP nggak mau juga, tolong kan. Ini praktek yang buruk atau yang baik kayak seperti ini? Jelek banget. Jelek kan. Dan akibatnya apa? Akibatnya bisa celaka loh orang-orangnya. Wah, Hati-hati loh, bener loh. Iya. Ingat nggak 2014? Iya. Kualat bahasa Jawa nih. Kualat juga bahasa Jawa. Iya toh? Sekarang udah masuk penjara. Iya toh, bayangkan. Itu kualat namanya. Oh, iya. Janganlah, kan nggak baik lah kan gitu. Jadi pada kualat tuh nanti. Iya. Karena Karena kita tuh melihatnya begini. Hampir partai-partai politik ini semuanya itu seperti dalam tekanan gitu. Gitu loh. Kita misalkan lihat Partai Golkar. Partai Golkar mungkin komit baik hubungannya dengan PDI Perjuangan, tapi satu sisi ada beberapa hal yang dipaksa gitu misalnya. Coba mainkan itu MD3 otak-atik sebagai bargaining supaya ini
PDIP ini kok nggak mau gabung-gabung ini misalnya. Karena ada isu juga Mas, hak angket itu kan belum kabarnya ya karena itu ditekan lewat MD3 itu PDIP. Ya mungkin saja. Tapi hak angket itu sebetulnya apa sih yang ditakutin? Lah ya. Nggak ono loh. Iya karena ya. Apa yang ditakutin? Malah bagus loh. Di situ malah untuk penyempurnaan sistem ke depan Untuk bagus. menjelaskan loh. semua. Iya, kan ini kan zamannya bukan pemerintahan yang ke depan, ini Iya. pemerintahannya sekarang. Coba nggak terjadi lagi yang ke depan. Bagus loh. Kan bukan dalam forum untuk menghakimi di situ. Tapi positioning PDIP sendiri seperti apa? Masih lanjut atau enggak setelah pasca putusan MK itu? Ini juga ditentukan nanti lewat rakernas. Gimana position kita. Satu. Kemudian kita juga menghitung waktu. Termasuk kita juga menghitung karena hak angket itu kan nggak bisa sendiri ya Mas Hakim ya. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Jangan sampai hanya kita saja setelah itu Yang layu lain. sebelum berkembang. Karena dibutuhkan juga dalam rapat sidang paripurna kan. Sampai dengan pembentukan panitia ad hoc. Oh, Iya kan? Kan dulu Nasdem nunggu PDIP, PKB nunggu PDIP, PDI Perjuangan. PKS nunggu PDIP. Tapi yang datang justru malah Prabowo itu. Datang ke Nasdem dan ke PKB. Tapi kan memang betul cerita dari kawan-kawan di Gerindra itu betapa Pak Prabowo itu ingin bertemu Ibu Mega itu dari tahun lalu. Ya. Katanya belum dikasih waktu sama Ibu. Belum Kenapa ada tuh? waktu. Itu kenapa? Padahal kalau dari sisi sejarahnya harusnya nggak ada masalah. Pernah jadi calon wakil presidennya, pernah dibantu ya pengurusan masuk ke Indonesia kembali pulang dari Jordan, gitu kan. Itu kan daerahnya Ibu Mega sebagai presiden atau wakil presiden saya lupa. Tapi kenapa untuk bertemu itu susah? Apa karena masih melihat ada faktor Di belakang Prabowo itu. enggak juga? Sebetulnya ya kita lihat aja tergantung waktu lah. Tergantung waktu. Kita lihat aja. Kalaupun beliau mau bertemu begitu kan gampang sekali. Telepon nggak selesai. Kontak. Dan kalau mau bertemu misalkan begitu telepon komunikasi apa bilang sampean kan tidak. Contoh misalnya. Ya kan. Jadi jangan-jangan udah ketemu mereka. Jangan-jangan Kita sudah aja nggak tahu. Bukan, mungkin antar ininya sudah ngobrol, ditanya kapan, Bu, ngapunten Bu kapan? Kapan-kapan gitu. Kapan-kapan itu kan susah, nggak ada waktu. Tapi sekali lagi kalau bertemu itu dalam konteks apa? Ya, kalau sekarang sahabat. banyak alasannya Mas. Kalau sekarang ini. kan alasannya Apa misalnya kita seperti sekarang ketemu ngomong-ngomong ngelantur gitu kan. Omon-omon. ngomong-ngomong ngelantur kan gitu aja. Atau ketemu misalnya satu, nanti pilkada gimana nih kita akan berkoalisi nggak untuk beberapa daerah, kan itu nggak bisa dihindari kan, misalnya. Atau kita lah bergabung lah, saya minta kalau toh nanti di luar tolong bantu agenda-agenda misalnya Nasional. Iya. Tapi kan katanya demokrasi itu APBN, Mas. Kata Pak TK. Kata Pak TK. Kata almarhum Pak TK kan demokrasi itu APBN, makanya di DPR tuh harus bersatu gitu. Apa APBN? APBN artinya kan dibagi-bagi di dalam pengelolaannya kan dibagi-bagi oleh DPR kan. Artinya dalam pendapatan dan belanja negara. Iya, demokrasi sehingga perlu akur gitu, Mas. Kalau di parlemen kan iya, kalau di dewan kan begitu. Nah, begitu kan. Itu yang tadi Kan Mas. sama-sama. Nah, itu yang tadi Mas Jarod bilang hubungannya baik kan, Mas. Mas, ini konfirmasi. Jadi kan apa di dalam ya di circle. Meskipun apa Prabowo belum ketemu sama Bu Mega, tapi kabarnya Bu Mega udah ngirim utusan untuk ketemu. Pak Prabowo udah ngirim utusan. Prabowo udah ngirim utusan balik. Yang ngomong orang Gerindra katanya, Mas. Kami mendengar sudah utusan. Jadi udah ada komunikasi meskipun secara tidak langsung. Loh, begini. Utusan atau tidak, sampai harus ingat loh, ketua DPR-nya itu Mbak Puan, ya kan. Tentu saja itu berhubungan dengan Mbak Puan sebagai ketua DPR, misalnya, kan gitu kan. Terus yang lain gitu ya, kita nggak tahu juga. Tapi yang sebaiknya kan tidak perlu pakai utusan-utusan kan. Ketemu ya ketemu aja. Nggak usah pakai comblang. Iyalah, ketemu ya ketemu aja. Tapi dalam konteks apa gitu kan. Ya, Lebaran minimal masih bulan Syawal halal misalnya, iya. Tapi kan tidak. Oh, tidak. Sama Pak Jokowi. Artinya belum. Oh. Ya, jadi terkait dengan posisi kita itu nanti
ya itu kita tunggu ya rakernas itu seperti Atau apa. jangan-jangan Ibu Mega mau ketemu setelah rakernas itu untuk menghormati Mungkin juga. Oh Apa, iya, kader gitu ya. supaya Juga. Jadi seperti apa ketika akan sikapnya. ngambil keputusan nunggu suara dari akar rumput dulu, baru ketemu dengan si A, si B, si C. Jangan-jangan di dalam rakernas itu ada kesepakatan paling akhir meminta Ibu Ketua Umum tidak bertemu dengan Pak Jokowi yang tadinya cuma suara-suara, tapi kemudian diformalkan dalam bentuk rekomendasi rakernas itu mungkin. Apa itu rekomendasi? Oh, ya. Masa rekomendasi kayak begitu? Ya, enggak kan lah. mengingatkan Ketua Lebih Umum. substantif Oh, lah. substantif ya. Iya kan. Catatan evaluasi. Ya. Tapi Mas, kalau bagaimanapun Pak Jokowi ini kan kader PDIP ya. Dia digembleng oleh PDIP selama puluhan tahun. 20 tahun lebih ya. Iya, 20 tahun lebih itu. Apa? Tidak hanya digembleng loh, Kim. Diberikan privilege dalam bentuk rekomendasi. Nggak semua kader dikasih loh. Artinya diberi kepercayaan wali kota Solo 10 tahun. Maksud saya justru ini yang membuat publik bertanya-tanya, kan kurang dekat apa coba? Dalam banyak kesempatan sebelum kasus MK-MK Iya, iya. Bu Mega kan selalu kalau pidato, Ya. Pak Jokowi adalah kader terbaik PDI Perjuangan. Ya, Kan memang. begitu kan? Ya. Gitu. Cuma tadi karena apa tadi? Milik gendong. Milik gendong lali. Gendong lali. Lupa diri. Bahkan rumahnya pun mau dibakar kan. Oh, rumahnya PDIP. Oh, rumahnya PDIP. Rumahnya Tapi dia. kalau Tapi kan gagal. Gagal. Ya kan, gagal. Tetap PDI Perjuangan tetap nomor 1. Pemenang pemilu kita loh. Ya itu gagal. Dia kan ingin naikkan PSI. Ya gagal juga. Nggak masuk. Kan gitu kan. Nah, artinya itu loh Iya, iya. Ada, konteksnya. Jadi ada nggak seperti itu? Makanya ya kita lebih sekarang ini lebih hati-hati, lebih selektif di dalam memilih calon pemimpin. Mas Jarod sebagai kader senior PDI Perjuangan banyak juga menerima kepercayaan dari partai lah mengemban tugas-tugas penting. temannya Jokowi juga. Ya, harus Ya. diakuin temannya Pak Jokowi juga. Ya, Kan ini sambil nunggu rakernas kan, kalau menurut Mas Jarod apa posisi yang paling ideal buat PDI Perjuangan dalam konteks 5 tahun ke depan? Yang paling ideal tuh baik untuk pembelajaran bangsa, Baik partai. baik untuk juga ke partai, terus juga Juga untuk kemudian rakyat. baik untuk rakyat juga, karena sistem politik ini harus dijaga dan sebagainya. Apa yang paling pas menurut Mas Jarod? kalau menurut saya pribadi Ya. gitu ya, itu ya di luar pemerintahan. Di luar pemerintahan. Ya, ini akan lebih elegan, gitu ya. Dan ini akan menjaga militansi para kader yang dulu berjuang. Ya. Kemudian akan menunjukkan bahwa PDI Perjuangan itu tidak silau akan kekuasaan, Ya, ya. tidak kemudian menjual prinsip, menjual ideologi demi hanya untuk kekuasaan belaka. Kita harus menghargai teman-teman yang berjuang, yang sangat luar biasa. Ya, kalau seperti semuanya masuk ke dalam pemerintahan dengan posisi seperti ini, terus apa gunanya pemilu? Ya kan? Toh akhirnya juga kita gabung. Kita bagi-bagi kursi, siapa yang kontrol? Siapa yang melindungi rakyat? Siapa yang menjaga rakyat? Siapa yang membela rakyat? Ketika dia ditekan, diintervensi, diintimidasi oleh penguasa. PDI Perjuangan itu adalah partainya wong cili. Ya, jadi kita lebih mendengarkan apa yang dirasakan oleh wong cili ini. Gitu ya. Makanya ini pembelajaran kasus-kasus seperti ini bagi kita semua untuk memimpin itu prinsipnya satu, jangan bohong. Jangan bohong. Ya, salah boleh. Bolehlah salah kita perbaiki. Ya. Tapi jangan bohong. Tapi ada yang bilang, Mas, bohong dalam politik itu biasa. Itu nggak benar. Nah, bohong dalam politik biasa itu yang nggak benar. Apalagi dalam konteks ya mereka-mereka yang tingkatnya paling atas, presiden, gubernur, wali kota. Ya, mungkin saya dapat cerita begitu ya. Bagaimana misalnya Gibran tuh bohong berapa kali? Betul. Jangan bohong. Jadi Misalnya apa? Itu berapa kali, Mas? Pernah ditanya gitu. Iya. kan? Pernah ditanya waktu dipanggil ke DPP gitu ya. Oke. Waktu ditanya di depan banyak orang, para kepala daerah, ya oleh Ibu Mega langsung. Oh, langsung dulu. Ya. Bobby juga. Jangan bohong. Lebih baik apa adanya ngomong. Ya, saya akan maju. Ya, saya akan keluar dari PDI Perjuangan. Itu lebih gentle. Itu loh.
itu malah lebih dihormati, lebih dihargai. Daripada bohong, kemudian dia menusuk dari belakang. Apalagi yang ditusuk bukan PD Perjuangan, yang ditusuk itu konstitusi. Ini yang sangat disesalkan. Dan ini perasaan seperti ini yang muncul di akar rumput PD Perjuangan. Jadi kalau Anda bertanya, kalau saya pribadi, ya posisinya sebaiknya di luar pemerintahan. Sebaiknya di luar pemerintahan. Sehingga kita bisa mengontrol betul. Ya. Sama dengan mencintai negara itu, membela negara itu, membela rakyat kecil itu tidak harus di dalam pemerintahan, di luar pemerintahan juga. Itu justru lebih mulia kalau menurut saya. Tapi kalau misalnya gini Mas, konteksnya kan sebagai penyeimbang. Kalau penyeimbang konteksnya misalnya dalam konteks kebijakan misalnya, parlemen lah misalnya. Misalnya kan, tapi kan agak-agaknya kan nih partai-partai lain kan akan merapat nih. Akan diborong gitulah. Maksudnya PDIP akan jadi minoritas di. Bisa jadi katakanlah PDIP sendirian nih di parlemen. Kan tetap aja Mas kalah suara kalau mengambil keputusan segala macam. Iya, tapi kan yang dilihat bukan hanya di parlemen saja. Tapi kalau kita itu memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, rakyat kan juga lihat. Rakyat akan nonton. Dan saya yakin teman-teman di parlemen itu juga mempunyai spirit yang sama dengan kita. Di zaman pemerintahan sekarang, kalau pemerintahan Pak Jokowi ini nggak benar juga, ya kita kritik juga. PD Perjuangan juga mengkritik, banyak kita mengkritik, ya. Dan partai-partai lain pendukung juga mengkritik, sama seperti itu, ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Dan PD Perjuangan tidak pernah merasa sendirian, karena kita itu bersama rakyat. Bersama dengan rakyat. Dan kalaupun sendirian juga tidak takut. Gimana? Dan kalaupun sendirian juga. Itu kita lahir sendirian aja nggak takut kok. Kita lahir kan sendirian. Di dalam kandungan juga sendirian. Nggak ada rasa takut. Pernah di era Pak SBY kan. Di era Pak SBY kan juga sendirian. Nggak ada masalah. Bagi saya, ya siap saja. Tapi kalau di dalam atau di luar siap. Tapi tetap ada kan yang tetap ingin di dalam. Ada kan? Oh ya, itu juga harus dihargai juga kan. Makanya prinsip kita itu tadi saya katakan demokrasi terpimpin atas dasar musyawarah mufakat. Ya, bagaimana? Ya inilah keputusan. Maka daripada itu keputusan-keputusan seperti ini biasanya diambil pada saat forum-forum resmi partai. Salah satunya Rakernas. Salah satunya Rakernas. Jadi bahkan di zamannya Pak SBY kemarin itu forumnya lebih tinggi lagi. Ya di dalam forum kongres. Kongres keputusannya. Waktu Pak kita di luar pemerintahan zamannya Pak SBY. Jangan di Rakernas. Zaman SBY itu jadi di luar pemerintahan sampai 2 periode ya. Ya. Iya. 2 periode. Artinya sudah punya pengalaman lah kalau baru di luar maksudnya. Kalau Prabowo bisa berapa periode ini? Siapa? Kalau ini kan atau gini, ada yang juga nebak begini. Mungkin PD Perjuangan tidak akan masuk dari awal. Seperti Golkar di pemerintahannya Pak Jokowi masuknya kan di tengah. Ya. Makanya tadi saya mencoba. Makanya kita melihat dari seperti apa, gitu. Tapi kalau lihat 2 periode kita di luar, terjadi nggak kasus itu? Enggak sih. Iya. Tapi kan waktu itu kan Pak kita itu hitam putih ya, selalu ya. Tegak lurus. Tapi nggak pengalaman itu. Sepanjang 10 tahun terakhir selama PDI Perjuangan mendampingi Pak Jokowi di pemerintahan ya kan, itu kan nggak bisa dihindari. Itu Rakernas itu kan selalu dihadiri oleh presiden kan. Kali ini diundang atau Mas. Kita lihat aja nih. Udah nggak diundang, fotonya nggak ada. Makin pusing aja mas orang-orang ini mas. Di Rakernas itu nggak ada foto presiden. Oh nggak ada. Ketemu lagi di lantaran minggu depan.